di RT Indonesia. Maju dikit dong biar agak kelihatan Bang. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah setia nonton di RT Indonesia. Hari ini saya lagi di Bali nih guys, di Ubud di Museum NECA. Jadi ini salah satu ikon Indonesia. Di mana di museum ini bukan hanya ada banyak lukisan yang hebat-hebat, yang lukisan Avandi juga ada segala macam ya, tapi juga di sini juga memperkenalkan kepada dunia bagaimana keindahan pusaka-pusaka Nusantara. Dan kali ini saya datang di sini bukan hanya untuk menunjukkan keindahan di Museum NECA ini, tapi kita lagi menghadiri acara LSP ya. LSP. Bagaimana pemerintah begitu concern terhadap budaya perkerisan guys. Tapi mungkin nggak akan lengkap kalau kita nggak langsung aja nih ketemu sama Pak Agung sebagai Bang ya sebagai LSP Perkerisan di BNSP sebagai apa nih Bang? Saya Direktur LSP Perkerisan. Direktur LSP Perkerisan. Jadi hari ini terima kasih Bang sudah bekerja keras luar biasa sampai hari ini bisa terjadi acara yang luar biasa ini. Saya tadi ngobrol sama teman-teman dari Bali. Nah, mungkin bisa masuk Bu. Oh yuk kita masuk ya guys yuk. Ini tempat uji kompetensinya. Jadi hari ini kita melaksanakan uji kompetensi di teman-teman perkerisan di Bali. Mungkin itu apa yang bisa kita bantu? Jadi gini Bang, ini kan banyak nih dari teman-teman komunitas. Apa sih tujuan daripada LSP Perkerisan ini, sertifikasi kurator, asesor dan segala macam nih Bang? Karena banyak sekali teman-teman yang tanya nih Bang. Ini apa? Sebenarnya tujuannya apa? Karena kalau dalam pengertian saya selama ini pemerintah mungkin agak sedikit kurang nih memperhatikan tentang dunia tosan aji nih Bang. Tapi di era sekarang kayaknya ada satu momen atau ada satu perhatian yang khusus di era sekarang nih Bang. Siap. Jadi begini, LSP Perkerisan ini adalah kepanjangan tangan dari BNSI atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi negara hadir di sini itu sebenarnya untuk mengakui profesional kita sebagai pelaku budaya perkerisan, baik itu yang bergerak keahliannya sebagai kurator, kemudian kreator, kemudian konservator. Jadi di profesi perkerisan itu sebenarnya ada tiga ini pokoknya. Ada konservator itu sebagai pelaksana pemeliharaan pusakanya, kemudian ada kurator itu yang mengkurasi produk kerisnya, dan tak lain yang sekarang banyak adalah kreator yang perlu di edukator termasuk ya? Ya, edukator itu nanti masuknya di kurator. Jadi kalau mau menjadi kurator, taraf yang ditempuh adalah sertifikasi di UD edukator dulu. Nah, kemudian kreator ini masih ada dibagi kreator di Bila, kreator di Waraka. Berarti termasuk empu-empu ini Bang? Ini masuk kreator ya? Nah, saat ini ada 4 empu yang dari Bali ini. Kalau di Bali disebutnya pandai Nah, akan kami sertifikasi juga. Itu sebagai bentuk bahwa negara hadir untuk mengakui profesi empu yang ada di Bali ini. Nah, sertifikat ini bukan hanya sekedar formalitas pengakuan dari negara, tetapi saya juga titip nanti harapan saya kepada teman-teman, harapan pemerintah kepada teman-teman di Bali itu supaya bisa tetap menjaga tradisinya. Setelah beliau-beliau nanti mendapatkan sertifikasi pengakuan empu misalkan, itu beliau itu mempunyai tanggung jawab besar untuk ikut menjaga tradisi perkerisan yang ada di Bali. Dan diakui negara? Diakui negara, baik negara maupun di negara diakui sebagai di tingkat internasional. Internasional juga ya? Di tingkat internasional diakui. Jadi sertifikat kompetensi ini berlaku secara nasional maupun internasional. Jadi kayak SNI gitu ya? Ya, SNI-nya kita pakai standar kompetensi nasional Indonesia. Jadi gini Bang, ini kan banyak nih teman-teman kelas ini. Ini termasuk apa sih SNKI atau Patakan Nusantara atau paguyuban apa ini? Jadi kalau LSP itu adalah lembaga independen. Independen ya, jadi tidak mewakili. Ada di bawah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini adalah badan setingkat kementerian. Ketua BNSP ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan diangkat langsung oleh Presiden, dilantik oleh Presiden. Jadi kami LSP Perkerisan itu adalah perwakilan dari negara untuk memberikan yang sudah dilisensi untuk bisa memberikan sertifikasi melalui proses uji kompetensi. Jadi
bukan berarti kami ini perwakilan dari suatu organisasi tertentu. Ya. Boleh orang-orangnya, asesornya perwakilan Ya, pastilah, dari karena kan ikut memang, paguyuban ya, apa, paguyuban, paguyuban kan. apa, tetapi kalau Ini kami semua berdiri, bersatu nih, ya, Bang. kalau kami sudah berdiri memakai nama BNSP ini, BNSP ini, berarti udah- berarti kami ini mewakili negara. Karena ada bendera merah putih di seragam. Siap. Tidak ada perwakilan dari komunitas apapun ya, Bang. Dan misi moto LSW Perkerisan itu adalah menjaga warisan budaya dengan sertifikasi profesi. Nah ini Bang, ini selama ini kan kalau saya kan memang masih baru lah dari dibanding sama senior. Selama ini saya juga memulai ketika saya mengoleksi keris, seringkali saya bingung nih mana yang sepuh, mana yang enggak. Tiba-tiba saya beli, saya salah beli atau bahasanya keblondro atau apapun lah. Dalam perjalanannya saya belajar kan Bang. Ya. Belajar mana yang menentukan keris itu baru, keris itu sepuh. Bahkan yang keris baru pun punya nilai sangat tinggi juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita sebagai kolektor, kita sebagai penghobi yang baru, kadang-kadang kita pengen koleksi keris sepuh nih. Tiba-tiba ketika kita beli, menurut pedagangnya itu, wah ini sepuh, ternyata kita tunjukin ke orang lain baru. Nah, tapi perdebatan nggak ada habisnya nih Bang. Betul. Ya. Nah, kalau pengertian saya nih, apa yang dilakukan pemerintah hari ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena pemerintah hari ini hadir sebagai wasitnya ya. Ya. Jadi misalnya bisa dikatakan istilahnya seperti itu, Pak Riko. Jadi nanti sertifikasi profesi kurator inilah yang akan menjadikan wasit di tengah-tengah. Jadi edukator itu nanti punya hak dan kewajibannya. Kalau edukator itu konten kreator termasuk edukator, konten kreator termasuk edukator keris karena harus mengedukasi masyarakat. Output yang dihasilkan oleh seorang edukator keris apa? Informasi yang betul. Ya. Terus bahkan edukator keris itu bisa menyusun standar kurikulum pelatihan berbasis kompetensi, bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen, atau bisa menjadi narasumber di event-event sarasehan berkerisan. Nah, itu nantinya kalau edukator atau narasumbernya itu sudah tersertifikasi oleh BNSP, pasti pemerintah daerah akan lebih percaya, akan lebih menguatkan lagi bahwa sang edukator ini sudah terstandarisasi, baik itu cara melaksanakan penjelasannya kepada masyarakat. Nah, kalau kurator itu lebih tinggi lagi dari edukator karena apa? Kurator ini nanti implementasinya sertifikat keris yang dikeluarkan oleh kurator itu bisa menjadi barang bukti legal atau pengakuan legal dari negara. Jadi makanya kemarin di Jakarta kita sudah mencetak 17 kurator. Harapan kami dari pemerintah menitipkan kepada 17 orang yang sudah tersertifikasi kurator itu untuk segera menyusun kode etik kurator. Karena kurator ini kan profesi yang paling tinggi di perkerisan yang untuk mengkurasi keris. Nah, kurator sendiri ada tiga macam. Jadi ada kurator pameran, kurator museum, dan kurator balai lelang. Nah, jadi nanti pemerintah juga akan mendirikan balai lelang di bidang perkerisan. Nah, kurator inilah nanti yang akan bekerja. Sama kayak Kristi nih berarti. Iya. Di Singapura kan ada tuh Bang Kristi. Kristi nanti Kristi pasti akan meminta para kurator yang tersertifikasi ini kepada pemerintah. Jadi kurator-kurator yang akan tersertifikasi inilah nanti yang akan kita kirim datanya kepada lembaga-lembaga balai lelang yang ada di dunia internasional. Kenapa? Saat ini belum ada kurator keris yang tersertifikasi, baik dengan standarisasi kita sendiri sebagai pemilik keris itu sendiri maupun standar internasional. Nah, dari LSW Perkerisan kami sudah mendaftarkan untuk pengakuan kurator keris Indonesia ini ke dunia, ke ranah Eropa dan Amerika. Alhamdulillah sudah mendapatkan pengakuan itu, jadi nanti para kurator yang kami cetak atau tersertifikasi oleh BNSP ini mendapatkan gelar non akademiknya CKC, jadi Certified Keris Kurator, dan itu diakui di ranah Eropa dan Amerika. Jadi generasi muda, saya potong Bang, berarti generasi muda sekarang boleh punya impian sebagai kurator Bang? Oh harus. Kalau dulu kan generasi muda ini punya impiannya cuma jadi YouTuber Bang? Iya, terus jadi YouTuber. Tapi kurator ini, bayangkan memang kalau kurator menggunakan sertifikat keris yang untuk di Indonesia, mungkin tarifnya akan kita setting dengan kode etik tidak tinggi. Ada standar tarifnya. Tetapi apabila nanti mengkurasi suatu benda keris misalkan di balai lelang,
kalau honor kurator ini berdasarkan dengan presentasi hasil lelang kan sudah wow sekali. Nah misalkan di balik lelang Kristi yang kemarin kita dengar ini kan ada keris yang terjual seharga 1,5 M, itu belum dikurasi. Nah kalau sudah dikurasi, yang kurasi orang luar. Iya, kurasi orang luar. Nah apalagi nanti kayak mengkurasi kita yang sudah tersertifikasi BNSP dan diakui internasional, nilainya bisa lebih. Nah kalau itu nanti bisa nilainya lebih tinggi misalnya. Ini dari kita, maaf ya, untuk generasi muda ini kan pikirannya, wah saya dapat gaji berapa ini dari kurator. Nah kita bicara peluang untuk mendapatkan proses untuk mendapatkan. Kalau pandangan saya sih Bang, mungkin nggak sejauh itu. Pandangan saya itu kalau sebagai kolektor juga mewakili generasi muda yang lagi baru belajar keris. Kita tuh seringkali untuk pengen pengen dapat kepastian gitu loh. Ada jaminan dari pemerintah. Contohnya kalau kita beli nih emas yang jual bilangnya emas misalnya, saya mau ngeceknya kemana? Ke Pegadaian atau toko emas, yang mana mereka mempunyai alat yang jelas dan juga ini yang menentukan ini pas atau tidak gitu kan. Dan ketika kita merasa ditipu, misalnya kita merasa salah, kita bisa menuntut secara hukum kan. Ya betul. Jadi penipuan itu kan butuh tenaga ahli nanti di pengadilan. Nah kurator itu bisa nanti menjadi tenaga ahli juga yang harus kita hadirkan di sidang di pengadilan. Itu yang nggak pernah ada selama ini. Selama ini belum punya kita. Kalau ada penipuan keris di polisi pasti mentok. Karena apa? Nanti ada proses pembuktiannya nggak ada. Pembuktian di pengadilannya tenaga ahlinya dari mana? Itulah yang saat ini kita sedang membangun sistem. Nah oleh karena itu saya juga nanti karena ini di Bali, kebetulan pesertanya ini juga cukup banyak, ada kalau nggak salah ada 16 orang ini hari ini dengan berbagai macam. Dan mudah-mudahan semakin bertambah lagi ya Pak ya. Ya saya titip. Yang akan menjaga tradisi keris Bali ya harus orang Bali sendiri. Yang menjaga tradisi terus kemudian kualitasnya tetap harus orang Bali. Begitupun juga nanti keris Jogja, keris Solo, keris Sumatera, keris Bugis. Ya, harapan saya muncul kurator-kurator dari teman-teman yang betul-betul menguasai di bidangnya masing-masing. Tiap daerah jadi nanti keliling-keliling nih, Nusantara nih. Betul, hari ini kita ke Bali. Kemarin yang pertama kita di Madura, di Sumeneb. Di Sumeneb itu kita sudah mensertifikasi 102 orang. Cuman saat itu kita didukung anggaran dari Kementerian Parekraf. Nah sekarang sudah ada Kementerian Kebudayaan, tetapi karena Kementerian masih itu anggarannya belum tersusun. Nah saya sangat mengapresiasi sekali pada teman-teman hari ini yang sudah berusaha mendapatkan sertifikat kompetensi itu dengan biaya mandiri. Tapi juga udah dibantu loh. Iya, diskon banyak kita. Diskonnya banyak sekali karena Pak Menteri kita ini konsen, Menteri Kebudayaan konsen terhadap program sertifikasi ini kan dalam sistem. Ini kesempatan yang pertama kita berikan pada teman-teman di Bali ini dengan banyak sekali diskon karena beliau yang memberikan insentif. Tetapi kalau kita gratiskan, takutnya nanti kalau kita mendapatkan itu nothing tulus ya, ada gratis. Saya sih nggak setuju sih. Terlalu murah, terlalu apa kita nanti masa sih? Setuju sih. Saya lebih setuju orang harus ada effort. Ada effortnya, harus keluar uang supaya ada pengorbanan. Nah, kalau sudah mereka berkorban pasti akan berusaha serius. Oke, jadi ini pesan-pesan buat generasi muda gimana nih Mas? Ya, untuk generasi muda, terutama generasi Z, generasi Alpha, budaya perkerisan Indonesia ini adalah sebenarnya bisa menjadi kita gunakan sebagai soft power dari negara kita untuk kedepannya memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang besar, negara yang penuh dengan kekayaan kebudayaan ini kepada dunia. Salah satunya melalui keris yang otomatis keris ini juga menjadi beragam di seluruh Indonesia. Itu akan menjadi soft power budaya perkerisan khususnya maupun budaya Indonesia pada umumnya begitu. Seperti negara-negara yang lain menguasai Indonesia bisa melalui misal contoh ini Korea punya K-pop, Jepang punya kimono, Jepang punya katana atau samurai. Nah itu kita ini punya perkerisan yang lebih hebat daripada mereka karena seni tempat kita ini tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang mahir tempat di seluruh dunia. Belum lagi filosofinya. Betul, nah itu baru dari segi soft powernya. Kalau filosofinya itu luar biasa sekali. Dan itu adalah hasil karya budaya nenek moyang kita yang ada di generasi Z kita, generasi Alpha kita perlu belajar ke arah sana sesuai dengan
tentunya sesuai dengan hobinya masing-masing ya. Gitu Pak. Oke guys, jadi ikutin kegiatan kita. Nanti saya akan ajak keliling-keliling dan juga mungkin bisa ngobrol sama teman-teman dari dari Bali yang lain. Kita juga pengen review nih, banyak pusaka nih guys. Ini tuh yang lagi banyak pusaka di situ. Nanti kita akan review. Ikutin kegiatan kita selanjutnya. Itu semua memiliki tanggung jawab besar. Mulai dari panja, ya dari panja, kemudian babar dan sebagainya sampai ke edukator bahkan kurator. Semua punya tanggung jawab yang besar semuanya. Kalau di tanah Bali saya percaya bahwa semua bekerja dengan hati, pasti dengan hati. Ini yang sangat penting sekali. Mulai dari awal dari hati. Karena kita di sini berbeda profesi dengan yang lain. Keris tidak sekedar hanya besi kita lipat. Jadi apapun profesi panjenengan di perkerisan, baik babar bilah, warangka, camas, semuanya memiliki tanggung jawab moral yang besar. Kita akan berhadapan dengan siapa? Dengan orang-orang yang belum paham betul tentang kultur atau budaya perkerisan. Ini yang membedakan dengan profesi. Mencoba untuk mencerdaskan. Guys, saya lagi di tengah-tengah acara. Kita lagi sama Mbak Kadim nih guys, dan ternyata Mbak Kadim ini lagi bawa keris yang spesial kayak Mbak. Iya. Sedikit review lah Mbak, gimana Mbak? Mbak Kadim dari daerah mana ya? Saya dari Semarang. Semarang ya, jauh-jauh datang ke Bali guys. Jadi sebagai kurator ya Mbak? Iya, sebagai asesor. Asesor, siap. Mbak bawa pusaka apa nih Mbak? Wah, ini. Jogja ya pasti ya? Dari warangkanya? Warangka Jogja. Warangka Jogja, siap. Tapi dalamnya berbeda. Karnoti Nanding. Karnoti Nanding. Kita perkirakan bahwa ini Mojopahit. Dari gonjonya Mbak ya? Gonjo tipis dari ya? besi ke Arab segala macam. Wabi Soro guys. Mbak Kadim kalau boleh tahu udah berapa lama sih Mbak menggeluti di bidang pusaka? Sejak 93. Waduh, aku sih kelas SD kok. Nah, itu. Saya kurang ngerti 93. Tahun 93 saya juga sempat berprofesi sebagai penjamas. Wow. Iya, 95 96 itu 97 ya sekitar 5 tahun lah. Jadi samping tugas utama saya di Fakultas Ekonomi, saya juga sempatkan mendalami budaya dari leluhur kita. Siap. Kalau boleh tahu sekarang berapa banyak koleksi ya Mbak Kadim? Ya lumayan lah ya, pokoknya 100 ke atas. Waduh. Mbah, kalau boleh tahu nih Mbah, gimana keadaan generasi muda sekarang melihat budaya dari luar masuk ke Indonesia begitu luar biasa. Hari ini anak-anak kalau nggak main HP satu hari, nggak ada wifi udah resah. Nah, terhadap budaya juga kayaknya banyak yang banyak yang nggak terlalu mengerti tentang keris, tentang budaya. Gimana Mbak pesan-pesannya buat generasi muda Mbak? Buat generasi muda itu semoga mereka juga sejak dini itu mereka nantinya harus mau menerima pendidikan tentang budaya. Minimal bangga dulu ya Pak ya? Iya, bangga dulu boleh bangga. Kemudian juga kita harus sekarang turun ke bawah. Oke. Artinya bahwa kita memberikan edukasi terhadap para guru dulu. Para guru, terutama guru sejarah. Tapi sejarah sekarang nggak ada yang ngajar keris ya Mbak? Nah itulah kita memberikan edukasi buat bekal dari guru-guru sejarah. Siap. Artinya mereka juga nanti akan diberikan sertifikat. Terkait dengan pemahaman perkerisan atau keris sebagai satu karya leluhur
yang itu memang tidak akan lekang dimakan zaman. Zaman, ya. Dari sana kami harapkan kami bersama, terutama panjenengan semuanya, Siap. nanti memiliki tugas Ya. yang begitu berat, artinya bahwa membuka wawasan dari para generasi muda kita bahwa ada sesuatu yang adiluhung. Ya. Itu adiluhung di dalam kehidupan kita yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Ya. Saya itu kan juga berawal dari kolektor yang biasa-biasa, sampai hari ini pun masih belajar banyak lah, masih banyak yang kurang mengerti. Tapi seringkali dulu itu kalau saya lihat di film-film tahun-tahun bahkan sampai sekarang ya, selalu kalau keris itu dipakai untuk pesugihan, untuk pelet. Jadi kan selalu kalau dukun-dukun selalu di dalam inilah dunia perfilman ya, distigmakan bahwa pusaka itu selalu mengandung nilai yang negatif itu, Mbah. Nah, ini kan akhirnya menstigma di dalam generasi muda untuk menghindari bahwa pusaka ini yang sebenarnya adalah suatu harta kekayaan budaya, tapi diinformasikan secara negatif gitu loh di dalam informasi di media hari ini. Gimana Mbak anggapannya, Mbak? Oke, kalau saya ya berpendapat bahwa antara mistik dan nalar itu memang sebetulnya sesuatu hal yang sebetulnya ada pembatas, tapi beda tipis sekali. Gak bisa dipisahkan, sama seperti logam, koin dua mata uang yang. Dua mata uang, dan ini akan saling bersamaan. Ini berjalan bersama. Tapi yang sering ditonjolkan itu kan hal yang negatif, Mas. Maksudnya mistiknya itu kan harusnya mistik yang positif kan? Nah, ini jadi ada hal-hal yang patut kita cermati bahwa mistik itu kadang-kadang terlalu dibesar-besarkan. Ya, nggak seimbang ya, Mbak ya. Seimbang, terlalu dibesar-besarkan. Memang kita mengakui adanya kekuatan ilahi. Ya. Energi. Itu tidak kasat moto. Yep. Nah, gitu ya. Yoni. Ini kita bicara itu mistik. Yep. Itu mistik. Yep. Nah, tapi kalau itu dibesar-besarkan, terlalu dibumbui segala macam, ini akan merusak mental masyarakat kita. Sehingga ajaran leluhur itu menjadi bias. Ya, itu sih. Ini benar yang harus kita coba kikis hal-hal semacam itu. Siap. Kita harus bergerak di jalur yang benar bahwa mistik boleh. Ya. Tetapi tetap nalar kita harus berjalan. Tuh. Logika harus tetap ya. Karena proses pembuatan keris itu sendiri tidak lepas dari hal-hal yang mistik. Ada doa. Ada harapan di dalam setiap lipatan, setiap penempaan, ya, setiap prosesi terakhir untuk penyerahan kepada si pemesan. Ya. Semua ada doa dan harapan di situ. Ini mistik. Ya. Dan itu memang harus kita luruskan yang bagaimana yang sebenarnya. Siap. Nah, ini pelaku-pelaku penggiat yang memiliki tugas berat di sana itu harus siap tampil. Oke. Itu aja. Gini Mbak, satu lagi nih Mbak, untuk peran serta pemerintah kan hari ini BNSP nih, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini kan satu terobosan baru nih dari pemerintah. Bagaimana pemerintah hari ini benar-benar concern terhadap dunia perkerisan. Tanggapan Mbak sendiri gimana nih tentang acara hari ini, LHSP Perkerisan Indonesia, sertifikasi kurator, edukator, dan sebagainya, Mbak. Apakah ini hal yang positif nih di dunia Tosan Aji? Ya, itu hal yang positif sekali. Artinya di sini itu kehadiran pemerintah negara itu terhadap kegiatan atau penggiat budaya di sini, sebagai kita penggiat budaya perkerisan itu hadir negara di sini, menghargai betul bahwa ada profesi-profesi yang sekarang itu harus tersertifikasi. Ada dosen, guru, semua memiliki sertifikat. Siap. Mereka harus jalani sertifikasi. Nah, kemudian profesi yang lain pun sama. Itu kehadiran negara, pemerintah di masyarakat kita. Ini yang harus kita hargai, bahwa para penggiat budaya seperti pembuat warangka itu tidak ada nilainya sama sekali. Orang meremehkan. Iya. Tapi dengan kehadiran negara di sini dengan sertifikasi, maka mereka akan diangkat kedudukannya. Siap.
menjadi lebih baik lagi di mata masyarakat. Itu aja. Terima kasih Mbak. Oke guys, ada satu lagi yang menarik nih di pertemuan kita hari ini. Kita bersama dengan Bang. Ya, saya Made Pak. Pak Made dari Bali, Batuan. Dari Batuan. Nah hari ini lagi ngikutin apa nih Bang? Ini lagi ngikutin uji kompetensi sertifikasi. Untuk kurator atau untuk Saya untuk di Merangki. Pak. Merangki? Merangki, Warangka. Warangka. Tapi yang menarik ini hari ini saya lihat Komando lagi bawa kuis nih. Oke, bawa Pak. Nah kebetulan di video-video kita ini Pak, kalau nggak ada yang review keren kurang afdol. Mohon izin, apakah boleh kita Boleh Pak. review nih? Boleh. Silakan. Jadi ini buatannya Pak Made sendiri. Ini untuk Warangkanya Pak. Jadi dari Gading Warangkanya saya nggak berani ya, Pak Made aja yang review. Enggak, silakan. Buka. Oke. Ini guys, dari tadi waktu dalam acara pusaka ini ditaruh di depan sebagai selilit ya bahasanya ya. Seselep kalau di Jawa selilit. Kalau ini seselep bahasanya. Pusaka yang menarik perhatian saya milik dari Pak Made ini. Dari warnanya udah kekandikan Pak. Kekandikan, saya masih agak ngerti sedikit. Kalau dari dadernya ini tokokan dari penggambaran siapa nih Pak? Ya, Penggambaran dari itu tokoh Prabu Pak. Prabu ya, raja ya. Raja. Dari raja, dari emas nih kayak ini. Emas ya Pak? Sedikit Pak. Waduh, bahasanya sedikit ini berarti full ini guys. Dan yang saya menarik ini Bang, biasanya kalau dari penyejarnya ini biasanya dari kayu timo. Atau enggak langsung gading biasanya. Kalau ini dari kulit penyu. Iya, betul. Mirip-mirip yang kita sering lihat di pusaka-pusaka Jawa juga. Mohon maaf. Ada juga. Ada ya. Pusaka Jawa ada ya Mas ya? Ada. Yang pendoknya dari penyu ya. Di Bali juga Populer Pak. Apa namanya kalau seperti ini? Tetap pendok namanya. Tetap pendok tapi dari penyajar ya ini bahasanya. Tinggi penyejarnya. Ini dari kulit penyu guys. Saya baru pertama kali lihat sih keris Bali dengan penyajarnya ini penyu. Jarang saya lihat. Kalau di tempat saya terbiasa. Udah biasa ya? Biasa. Wah, kayaknya saya harus pesen nih. Salah satu keris Bali saya pengen punya dari kulit penyu nih. Boleh saya buka izin? Boleh. Kita buka guys, kita review guys. Keris biasa Pak. Bukan biasa lagi. Ini dapurnya kalau di Jawa Sinong Robyong. Kalau di Bali apa namanya Pak? Kalau di Bali ini cari telanang. Cari telanang. Sesuai dengan ini. Jadi ini kalau bahasa ini berarti cari telanang ya? Cari telanang. Nah kalau dari pembuatannya ini pembuatan dari era lama atau gimana? Udah ini dari era kemerdekaan Ya. tepatnya. Ya. Empu siapa yang buat? Karena ini bagus banget ini. Ini garamnya. saya pesen dari Mas Hari di Madura. Dari Madura bawa ke Bali sebagai pusaka seseleb. Kenapa Bang? Saya mau tanya sebagai abang kan sebagai pemerhati dan pecinta pusaka. Kenapa enggak pakai pusaka sepuh ini sebagai seseleb? Karena untuk di Bali, ukuran di Bali cari ukuran keris seseleb yang ukuran sejengkal atau 20 Sepuh cm. itu jarang banget. Jarang banget. Jadi itu era-era Majapahit ya? Iya, itu eranya era Majapahit atau Mataraman. Mataram. Iya. Dan ini adalah pusaka yang dibawa dari Sumeneb Madura dibawa ke Bali sebagai pusaka seseleb menjadi andalan dan diwarangkai dengan warangnya yang Ya lumayan lah. bukan lumayan lagi, ini istimewa ini guys, ini istimewa banget nih. Wow. Nah, Bang, gimana dengan acara hari ini? Istilahnya apakah acara BNSP hari ini itu membantu dalam komunitas pariwisata? Kalau bagi saya itu sangat membantu ya. Dan saya berterima kasih nih kepada lembaga BNSP ini yang sudah bisa memfasilitasi
kawan-kawan di pergeresan untuk mendapatkan sertifikasi Wow. profesi Dan bidangnya ini masing-masing. resmi pemerintah ini. Dan ini ya resmi Bukan pemerintah. paguyuban. Iya, itu yang membuat kami itu bangga Bangga. dan antusias untuk bisa ikut. Kita bangga guys, kita bangga karena ini tidak mewakili paguyuban, tidak Iya. mewakili organisasi, Betul. tapi benar-benar pemerintah ya. Iya, lembaga negara. nih. Lembaga negara Iya. diakui oleh pemerintah. Dan Bapak ini sebagai merangi yang mana beliau mendedikasi hidupnya untuk membuat warangka yang indah seperti ini. Termasuk ini Bang? Bukan. Ini buatan mana nih? Ini buatan Bangli. 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 Kalau Bangli, Binatangnya Bangli. Bangli. Iya. Kalau biasa saya buat sama Mas Putu Hendrawan biasanya. Oh, oke. Itu Gianyar dia ya. Beli putunya Gianyar. Berikutnya Gianyar. Tapi ini Cuman tetap bentuk garapannya Bangli. Bangli. Ini guys. Ya. Bang, boleh nggak kasih apa pesan-pesan buat generasi muda nih? Untuk karena penonton kita banyak generasi muda. Gimana pesan-pesannya untuk generasi muda bisa melestarikan budaya Indonesia? Ya, kalau buat saya, pesan saya untuk generasi muda, ayo kita mulai dari sekarang cintai budaya adiluhur yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Ya, salah satunya mungkin berupa pusaka atau pustaka-pustaka yang lain, apapun itu, apapun Tari-tarian bentuknya. Boleh. Masakan Ya, tradisional. oke. Itu yang berbau tradisional. Karena itu semua batik, budaya, Oke, itu pakaian. Iya, itu semua kan kebudayaan Kesatuan. kita, kesatuan Nusantara punya. Ya, kan tidak bisa ego. Wah, ini cuma milik Bali, cuma milik Jawa, enggak, ini milik Nusantara, Indonesia. Indonesia. Ya. Dan harusnya generasi muda harusnya bangga. Ya. Harus bangga. Ayo, kita harus bangga Kalau kita bicara tentang Bali, guys, Bali itu kenapa banyak wisatawan? Karena budayanya. karena budaya. Bukan hanya karena istilahnya pantainya yang indah. Iya. Di negara lain pantai Banyak indah, juga pantai yang indah. tapi budayanya ini. Itu satu itu satu keunggulan kita di sini di Bali. Dan harusnya itu ada di pulau-pulau lain ya. Bang? Ya, karena mohon maaf, saya sebagai orang Bali sangat cinta dan menghargai kebudayaan kearifan lokal di sini. Mudah-mudahan dari hal lain, ayo mari kita bersama-sama menjaga warisan budaya kita. Oke guys, jadi saya bak pulang nih. Makasih ya Bang ya. Terima kasih Gori. Biar Pak Ferry. RSP Perkerisan Indonesia menjaga warisan budaya